wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, pertama-tama siapkan buku pelajaran IPA, membaca doa, tepuk PPK, dan salam PPK. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan lingkungan. KD-nya menganalisis keseimbangan lingkungan. Apakah keseimbangan lingkungan itu? Keseimbangan lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Bagaimana kalau lingkungan itu tidak seimbang? Maka akan terjadi bencana. Jadi tugas kita adalah menyeimbangkan lingkungan. Kemudian, bagaimana dikatakan lingkungan itu seimbang? Maka akan memiliki indikasi keseimbangan lingkungan. Yang pertama adalah interaksi antar organisme dengan faktor lingkungan. Organisme itu termasuk komponen biotik atau hidup. Sementara faktor lingkungan itu adalah komponen abiotik atau tak hidup. Jadi keduanya ini saling berinteraksi agar terciptanya keseimbangan lingkungan. Faktor-faktor lingkungan dapat menjadi faktor penentu penyebaran organisme di muka bumi. Sehingga ada jenis organisme tertentu yang hanya mampu menempati lingkungan dengan kondisi tertentu pula. Contohnya lumut. Lumut tahan terhadap sinar cahaya matahari dan kekeringan. Kemudian ada kaktus yang hidup di daerah gurun. Kemudian masuk ke dua, interaksi antar komponen biotik di suatu lingkungan. Bagaimana interaksinya? Interaksi antar komponen biotik merupakan interaksi yang terjadi antara populasi yang menyusun ekosistem. Beberapa bentuk interaksinya yaitu mutualisme, parasitisme, komensalisme, yang semester 1 kemarin telah kita bahas dan pelajari. Kemudian masuk ke B. B itu adalah faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita itu baru dikatakan seimbang, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor alam. Yang kedua faktor manusia. Faktor alam di sini gangguan alam yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan antara lain ada gempa bumi, badai, tornado, kebakaran, letusan gunung berapi. Proses pemulihan struktur komunitas inilah yang disebut dengan suksesi. Apakah suksesi itu? Jadi suksesi itu adalah proses pemulihan lingkungan. Kemudian suksesi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah suksesi primer dan kedua adalah suksesi sekunder. Yang dimaksud dengan suksesi primer adalah munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat. Komunitas ini terjadi karena longsor atau letusan gunung berapi. Kita ingat ada letusan gunung Krakatau.
waktu terjadi letusan Gunung Krakatau, beberapa tahun berikutnya di sekitar kawah akan terdapat tumbuhlah lumut-lumut. Kemudian lumut itu akan menjadi lapuk, setelahnya akan timbul tanah sederhana. Jadi suksesinya adalah dari gunung meletus, tumbuh menjadi lumut, dan kemudian lumut itu lapuk, dan terbentuklah tanah sederhana. Itu dikatakan suksesi primer. Kemudian ada suksesi sekunder. Apa itu suksesi sekunder? Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada area yang mulanya ada kehidupan, tetapi mengalami beberapa gangguan yang menyebabkan hilangnya komunitas di area tersebut. Contohnya itu adalah pembakaran hutan. Kalau kemarin itu terjadi di Sumatera yang menyebabkan vegetasi musnah, tapi dia tetap meninggalkan tanah yang masih tetap utuh. Akan kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman setelah itu. Itulah yang dikatakan faktor alam itu suksesi primer dan suksesi sekunder. Kemudian ada faktor manusia. Ini di faktor manusia ini banyak sekali. Yang pertama adalah eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan ini penebangan hutan secara masif. Kemudian ada pemanfaatan tumbuhan dan hewan. Ini bahaya sekali kadang-kadang. Ini misalnya sirip hiu dijadikan obat. Ada hewan-hewan yang memang dilindungi, diambil misalnya kulitnya, terus kulit-kulit ular diambil untuk kerajinan sepatu dan dompet. Akhirnya keseimbangan akan terganggu. Mengapa demikian? Misalnya kalau ular itu diburu, burung elang diburu, maka tikus, hama-hama itu akan semakin banyak, otomatis berpengaruh terhadap pertanian. Kemudian C, ada pembangunan, kegiatan pembangunan. Kini kita tahu pembangunan itu banyak sekali, membuka lahan hutan, misalnya pembuatan tol, pembukaan perbukitan untuk dijadikan perumahan terpadu, lapangan golf, sehingga akan terkena dampak bencana seperti banjir dan tanah longsor. Yang D itu pembuangan limbah. Kita ketahui bahwa limbah yang paling banyak itu adalah limbah plastik, limbah rumah tangga, dan bagaimana sebaiknya kita lebih bijak menggunakan limbah tersebut. Atau penggunaan plastik bisa digantikan dengan yang lain. Kemudian dampak eksploitasi sumber daya alam terhadap keseimbangan lingkungan. Yang pertama adalah fragmentasi dan degradasi habitat. Apa itu fragmentasi dan degradasi habitat? Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan lingkungan menyebabkan kerusakan ataupun berkurangnya habitat alami di lahan tersebut. Inilah yang dikatakan dengan fragmentasi dan degradasi habitat.
Kemudian dampak berikutnya, terganggunya aliran energi dalam ekosistem. Misalnya pembukaan kawasan hutan menjadi lahan pertanian. Ini aliran energinya akan menjadi rusak. Kemudian resistensi beberapa spesies merugikan. Aplikasi pestisida dan antibiotik yang berlebihan menyebabkan terbentuknya populasi hama yang kebal terhadap pestisida. Jadi, pestisida itu juga penggunaannya harus dibatasi. Introduksi spesies asing. Kemudian berkurangnya sumber daya alam terbarui. Hilangnya spesies penting dalam ekosistem dan terganggunya daur materi dalam ekosistem. Bagaimana upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan? Yang pertama, kita awali dulu dari menjaga lingkungan di lingkungan rumah. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Yang kedua, mengurangi produksi sampah rumah tangga. Ketiga, memilah sampah. 4, menghemat penggunaan air. 5, menghemat penggunaan kertas. 7, menghindari pemborosan bahan bakar. 8, menghindari penggunaan alat yang terdapat kandungan CFC-nya di dalamnya. Kemudian, upaya menjaga lingkungan di lingkungan masyarakat. Tadi di lingkungan rumah, sekarang ke lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah melakukan reboisasi atau menanam kembali hutan. 2, menjaga kelestarian hutan. 3, melindungi satwa langka. 4, bijak dalam bercocok tanam. 5, mengkonsumsi hasil pertanian dan ternakan dalam negeri. 6, melakukan analisa mengenai dampak lingkungan. Itulah sekilas penjelasan Ibu mengingat waktu yang terbatas mengenai keseimbangan lingkungan. Untuk diketahui dalam pertemuan berikutnya, kalian harus mengumpulkan clipping sebanyak 4 halaman dengan tema keseimbangan lingkungan. Selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan supaya terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.